Shalom, jemaat dan para simpatisan Gereja Kristen Jawa Banyumanik. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah ini. Semoga ibadah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Trinitas. Pada Minggu Trinitas ini, kita diajak untuk menghayati keesaan Allah. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang hadir bagi umat manusia dan memberi umat manusia kuasa atas bumi. Umat manusia menjadi wakil dan mitra Allah untuk mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Manusia dipulihkan untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Umat manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia untuk memelihara bumi dengan segala isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan para simpatisan yang terkasih. Pada saat ini kita masih tetap dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengaku demikian, bahwa ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara. Raja bangsa, bangsa
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hukum kasih diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jika kita mau bercermin pada hukum ini, nyata sekali bahwa kita belum bisa menjalankan hukum kasih ini secara utuh. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, selaku hamba Tuhan saya menyampaikan bahwa Tuhan mendengar setiap seru mohon pertolongan serta penyesalan kita. Amin. Berita anugerah diambil dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan hikmat kebijaksanaan yang melampaui segala akal, yang dapat memampukan kami, umat-umat-Mu, merasakan karya pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Di dalam berbagai macam peristiwa yang kami alami, damai dan hikmat dari-Mu sajalah yang akan memampukan kami supaya dapat melewati persoalan hidup dengan tetap berpegang teguh dan semakin mantap untuk percaya kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya damai dari Kristus dan hikmat yang melampaui segala akal itu melingkupi kami semua. Sehingga di dalam kami membaca, di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat senantiasa melihat kuasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai orang percaya, kita pasti memiliki penghayatan bahwa segala aspek kehidupan umat manusia tidak akan pernah lepas dari penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Itu dapat kita saksikan melalui kesaksian kitab Kejadian misalnya, pasal 1 ayat 31. Yang menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang melalui firman-Nya, Ia menciptakan
seluruh dunia ini. Ia menciptakan seisi dunia ini dengan sungguh amat baik. Jadi semua itu diciptakan Tuhan dengan sangat baik. Termasuk juga manusia yang diciptakan sangat sungguh amat baik. Bahkan ketika umat manusia pada akhirnya jatuh ke dalam dosa, pemeliharaan dari Tuhan tetap terjadi. Tuhan tetap memelihara umat meskipun umat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Hal itu dapat dilihat dari pujian Daud di dalam Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Betapa luar biasanya Allah kita. Kemahakuasaannya melampaui segala apapun. Pemeliharaannya senantiasa memelihara umat manusia. Ia bukan hanya sekedar Allah yang mencipta dari firman-Nya, tetapi juga Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memahami bahwa Allah yang telah mencipta dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, seharusnya kita akan dapat dengan mudah untuk dapat percaya kepada karya pemeliharaannya. Namun, untuk percaya kepada karya pemeliharaannya itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi beban yang membelenggu hidup kita. Apakah kita dapat dengan mudah percaya kepadanya? Seringkali yang terjadi di dalam diri kita justru timbul benih-benih keraguan-raguan. Keraguan-raguan yang mulai mengikis sedikit demi sedikit kepercayaan kita kepada karya pemeliharaan Tuhan. Para murid juga mengalaminya. Setidaknya itulah yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang telah kita baca bersama-sama tadi. Firman ini diceritakan pasca kebangkitan Tuhan Yesus, ke-11 murid itu kemudian berangkat menuju ke sebuah daerah bernama Galilea, tepatnya di sebuah bukit di Galilea yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini menunjukkan bahwa Galilea itu memiliki peran yang penting di dalam penghayatan iman ke-11 murid kepada Tuhan Yesus. Iman mereka bertumbuh bermula ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus di Galilea, melihat karya pelayanannya di sepanjang Galilea, dan dari sanalah perutusan para murid kemudian dimulai dari Galilea. Jadi mereka bersama-sama memulai kepercayaan mereka dan diutus bersama-sama mulai dari sebuah daerah bernama Galilea. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat ayat yang ke-17, di situ menarik untuk kita cermati bersama-sama. Di situ dikatakan ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
bahwa meskipun para murid, ke-11 murid itu telah bersama-sama melihat Tuhan Yesus, tetapi respon, tanggapan mereka ternyata berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi ada beberapa murid yang ketika melihat Tuhan Yesus, mereka kemudian menyembahnya. Tetapi di sisi lain ada juga para murid yang setelah melihat dia, mereka justru menampilkan sikap yang berlawanan, yaitu ragu-ragu. Memang tidak dijelaskan berapa jumlah murid yang menyembahnya, berapa jumlah murid yang ragu-ragu kepadanya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi dua respon yang berbeda dari para murid. Ada yang menyembahnya, tetapi ada juga yang ragu-ragu. Kira-kira Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, adakah yang keliru dari hal ini? Bukankah mereka bersama-sama mengenal Tuhan Yesus dari Galilea? Dan mereka juga bersama-sama kembali ke Galilea untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa respon mereka berbeda? Satu dan yang lainnya berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, kami, yaitu komunitas GKJ BGT, itu singkatan dari komunitas GKJ Banyumanik Goes Tipis, itu melakukan sebuah perjalanan perdana yang cukup jauh, yang biasanya tipis-tipis ya, sekitaran Banyumanik, Ungaran, Banyumanik, Tembalang, Kramas. Kini melakukan perjalanan perdana yang cukup jauh, yaitu ke daerah Ungaran Timur. Tepatnya itu di desa Kalongan. Nah, sebelum perjalanan itu, perjalanan cukup jauh itu, ya memang sempat timbul perasaan ragu-ragu. Opo iso tekan kono? Apa bisa sampai situ? Kan jauh. Belum lagi jalannya juga nanjak. Ya kemudian kami ya dengan yakin dan percaya bahwa kami bisa melewatinya. Ya sudah yakin ya. Tetapi ketika melanjutkan perjalanan pada hari H, ketika sudah sampai Pudak Payung tepatnya di depan Watugong, ya kami juga mengalami kembali keraguan-raguan, timbul keraguan-raguan. Apa kami bisa melewati tanjakan Watugong ini? Ya tiba-tiba ada beberapa pesepeda yang menyalip, yang itu kemudian memecut semangat kami untuk terus mengayuh sepeda. Ketika sudah melewati daerah alun-alun lama atau biasa disebut alun-alun Bung Karno, lalu kami menuju ke arah timur, ternyata kami juga kembali menjumpai tanjakan yang ini justru lebih parah. Tanjakan ini cukup panjang dan melelahkan. Rasanya kempol kami itu serasa seperti terbakar. Kami ya mulai ragu-ragu. Kembali ragu-ragu. Tetapi dengan keyakinan kami untuk dapat sampai di tempat tujuan, kami meskipun harus ya terima nuntun, kami pada akhirnya dapat sampai di tujuan. Bahkan dapat pulang kembali ke rumah dengan keadaan selamat. Dengan kira-kira perjalanan itu sekitar 33 km kami telah menempuhnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pengalaman ini, setidaknya saya bisa berefleksi atau belajar bahwa ternyata di dalam kehidupan umat manusia, percaya dan keraguan-raguan merupakan hal yang sama-sama melekat di dalam diri manusia. Di satu sisi manusia akan dengan penuh keyakinan akan dapat melewati berbagai macam tantangan yang ada di depannya. Tetapi di sisi lain, manusia juga
bisa gagal melangkah ketika benih-benih keraguan-raguan itu mulai mengikis keyakinan mereka sedikit demi sedikit. Maka dari itu, Tuhan Yesus memahami apa yang dirasakan oleh para murid-murid yang ragu-ragu. Tuhan Yesus tidak tinggal diam, membiarkan para murid itu tenggelam di dalam keraguan-raguannya. Maka di ayat yang ke-18 memperlihatkan kepada kita, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan juga di bumi." Pernyataan ini hendak mengatakan kepada para murid tentang eksistensi dari Tuhan Yesus. Bahwa ia yang telah berkarya, ia yang telah disiksa, disalib, bahkan ia kemudian mati, lalu ia dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, yang itu semua disaksikan oleh para murid-muridnya. Jika Tuhan Yesus diberi kuasa di surga dan di bumi, maka wajar bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab penuh atas hidup umat manusia. Itu berarti otoritas itu telah diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Nah, dari otoritas tersebut mengajak kita untuk dapat hidup di dalam kemantapan iman. Bahwa hidup kita ini adalah milik Dia. Dialah yang memulihkan penghayatan umat manusia yang semula ragu-ragu menjadi semakin percaya kepada karya pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika para murid yang sebelumnya hidup dengan penuh keraguan-raguan akan Kristus, kemudian dikuatkan akan otoritas Tuhan yang berkuasa atas surga dan di bumi, mereka kemudian juga diberikan perintah seperti yang tertulis di dalam ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada begitu banyak lah. Ada sekitar 5 lah yang merupakan kalimat perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, ketahuilah. Setidaknya ada 2 hal yang perlu kita pahami dari ayat 19 sampai 20 ini. Yang pertama, ayat ini memang tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan ayat ini juga menjadi ayat nats bagi kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Maka tidak heran kemudian banyak orang-orang yang pergi ke daerah-daerah terpencil yang belum terjamah kekristenan untuk memperkenalkan kekristenan kepada mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, benarkah ayat ini berbicara hanya untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh, yang tidak pernah kita kunjungi sebelumnya? Kalau kita melihat kata aslinya, dalam bahasa Yunani, kata pergilah itu berasal dari kata pareotentes, yang memiliki 2 pengertian. Memang yang pertama artinya adalah ke tempat di mana saja kamu pergi. Ke tempat di mana saja kamu pergi. Pergilah. Tetapi ada juga dapat diartikan sebagai di mana saja kamu berada.
Hal itu berarti bahwa Tuhan mengutus kita untuk melakukan tugas dalam konteks di mana kita saat ini berada. Entah itu di keluarga kita ketika kita berkumpul bersama-sama, Tuhan mengutus kita untuk memperkenalkan kekristenan. Melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di sekolah, bahkan ketika kita mungkin saat ini tidak dapat berjumpa dengan teman-teman kita di sekolah, Tuhan juga mengutus kita ke situ. Di kantor, yang dimana kita mungkin ada yang masih bekerja di luar rumah atau yang saat ini sudah work from home, angel ngomongnya. Tuhan juga mengutus kita untuk memperkenalkan kekristenan kepada mereka. Bahkan di gereja kita saat ini, Tuhan juga mengutus kita. Di masyarakat, Tuhan juga mengutus kita untuk pergilah. Bahkan di negara kita saat ini. Ia mengutus kita dengan sebuah perintah untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Menjadikan semua bangsa menjadi muridnya ini seperti sebuah penghayatan iman akan relasi yang akrab antara para murid dengan Tuhan Yesus. Mereka yang telah menjalin hubungan akrab seperti inilah, kita diajak untuk menjadikan semua orang itu memiliki relasi yang akrab seperti para murid. Dan baptislah mereka. Itu menjadi simbol kesatuan antara relasi orang percaya dan Allah Trinitas. Atau gambar Allah. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita dijadikan sebagai gambar Allah yang diberikan kuasa untuk mengelola bumi. Dan inilah yang kemudian Tuhan Yesus ajarlah mereka melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan ajarlah mereka melakukan, itu merupakan upaya pembelajaran yang terus-menerus terjadi di dalam hidup orang percaya. Supaya untuk setiap hari mereka semakin mantap, percaya, dan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, amanat agung ini bukan hanya berbicara tentang mengkristenkan seseorang, tetapi di sisi lain juga berbicara tentang keyakinan kita kepada kuasa Kristus yang telah berkuasa di surga maupun di bumi. Keyakinan di mana segala aspek kehidupan kita, Tuhan berkuasa. Bahkan untuk memulihkan keraguan-raguan dalam hati kita, menjadi percaya kepada karya pemeliharaannya. Dan ini sejalan dengan ayat yang ke-20. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada bagian ini, Tuhan Yesus menjanjikan penyertaannya kepada murid dan orang percaya. Sama seperti di awal Injil Matius, di situ dicatat di pasal pertama ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan di bagian penutup ini, di bagian penutup Injil ini, hal itu ditegaskan kembali bahwa Ia adalah Allah yang senantiasa menyertai sampai akhir zaman.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang untuk hidup di masa-masa sulit seperti ini tidak mudah. Seringkali kesulitan yang kita alami itu dapat mengkikis keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi sebuah benih-benih keraguan. Namun di tengah keraguan yang kita rasakan, Tuhan hadir dan menguatkan kembali iman percaya kita bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ia yang berkuasa di sorga dan di bumi adalah Ia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ia yang menyatakan dirinya sebagai Aku yang memiliki segala kuasa di bumi dan di sorga, yang memampukan, menolong, menghibur, menguatkan dan melindungi orang percaya dengan caranya yang ajaib. Tidak ada yang mustahil baginya jika kita percaya dan hidup di dalam pemeliharaannya yang ajaib. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan memulihkan keraguan-raguan dalam hati kita untuk percaya kepada karya pemeliharaannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan dilaksanakan sebagai pemeliharaan iman. Oleh sebab itu, saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan menguji diri kita. Kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menerima pemeliharaan di dalam sakramen perjamuan. Di dalam pengujian diri, marilah kita di dalam hati kita
kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita? Dan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyesalinya. Yang kedua, apakah kita percaya telah mendapatkan kasih karunia, yaitu pengampunan dosa karena kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? 3. Apakah kita mempunyai niat yang sungguh untuk mengucap syukur atas anugerah pengampunan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan mematuhi segala perintah Tuhan? Marilah kita masuki saat teduh. Selaku hamba Tuhan, saya siap dan tidak ada halangan untuk melayani Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Dan perkenankan saya bertanya kepada saudara-saudara semua yang akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, bahwa saudara-saudara semua juga tidak ada halangan untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Selesai. Mari Bapak Ibu, kita kembali menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena pada saat ini Tuhan kembali mengizinkan kami bersama-sama menggumuli sabda-Mu. Ajari kami untuk percaya dan tidak ragu kepada-Mu ya Tuhan. Percaya bahwa Kristus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut, menjadi bukti keilahian Kristus yang melalui kebangkitannya berkuasa di sorga dan di bumi. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengimani Tuhan Yesus yang hidup, yang akan terus hidup di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi orang percaya yang tidak ragu di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ajarlah kami di dalam segala situasi dan kondisi apapun, kami mengimani penyertaan Tuhan di dalam keberadaan hidup kami. Tuhan, tentu kami pun menyadari bahwa bayang-bayang wabah COVID-19 yang terus menghantui kehidupan manusia saat ini dapat membuat kami ragu akan kasih pemeliharaan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus percaya kepada pemeliharaan-Mu yang akan terus menyertai kami sampai akhir zaman. Nyatakanlah mukjizat-Mu kepada kami ya Tuhan, melalui perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terus berupaya menjadikan kondisi saat ini berjalan normal kembali. Atau ketika kehidupan normal yang baru itu telah terjalan, di mana kami diajak berdamai dengan COVID-19, mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus berharap kepada pemeliharaan-Mu di segala kondisi yang terjadi. Kuatkan juga para petugas medis yang sudah bekerja dengan sepenuh hati
dan sekuat tenaga secara maksimal. Berkati keluarga mereka yang sedang berjuang, supaya di dalam kerinduan mereka berjumpa dengan keluarganya, ada harapan yang tumbuh bahwa kehidupan kami akan segera membaik. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan di dalam segala peristiwa yang kami alami. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan ketidakberdayaan kami memohon kepadamu, lepaskanlah kami dan dunia ini dari serangan wabah COVID-19. Berkati aparat keamanan TNI Polri yang mengupayakan himbauan pemerintah. Kami yakin mereka juga senantiasa Tuhan sertai. Tuhan, saat ini kami juga merendahkan hati, memohon pertolongan-Mu untuk mengisi hati kami, mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing pada tanggal 14 Juni 2020. Kami yang yakin dan percaya bahwa perjamuan kudus ini Tuhan pakai sebagai karya pemeliharaan iman kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mendadar hati kami, meneliti hati kami untuk menerima perjamuan kudus dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami pun akan mengakhiri ibadah keluarga ini dan akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan dan kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat, dengan dilandasi firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Allah kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau nyatakan kasih-Mu dengan Engkau melimpahkan berkat serta anugerah di dalam kehidupan kami. Dan melalui ucapan syukur kami ini Tuhan, kami kembalikan melalui kami menghaturkan persembahan kami ini. Kuduskan dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa di surga, ajarkan kepada kami untuk kami dapat mempersembahkan yang lebih baik lagi dari saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sepenuhnya segala hormat, puji, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi.
Kami siap menjadi mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini hingga akhir zaman. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.